Saya, Bu? Iya, Ibu Pita. Oke, haleluya. Keluaran 23. Peraturan tentang hak-hak manusia. Ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ayat 3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ayat 4. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Ayat 5. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena mereka bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Amin. 6. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antara kamu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dulu adalah orang asing di tanah Mesir. 10. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Amin. Eda Sinta di unmute. Eda Sinta di unmute ya. Ayat 11. Iya. Ayat 11 ya. Ini ayat 11. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkan dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka seharusnya dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan asing melepaskan lelam. Ayat 13. Dalam segala hal yang kupirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas nama Allah lain. Janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Amin. Ayat 16. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 17. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. 18. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Janji dan teguran kepada Israel. 20.
Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Amin. Amin. Cornelia, Ibu Cornelia 21 sampai 25. Iya. 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhakakan kepadanya, mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. 28. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. 29. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. 30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri ini. Amin. Amin. Ayat 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Ayat 32. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. 33. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Ayat 24. Pasal 24 ayat 1. Upacara pengikat perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ayat 1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah ke hadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ayat 2, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Amin. 3. Mary. 3. Lalu datanglah Musa dan memberitakan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menulis segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. 5. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu dituangnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mesbah. 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan
Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Amin. Dan saya kan Ibu Joli, ayat Ya, 9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel. Ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dan batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Ayat 11. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidakkah diulurkannya tangannya, mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ayat 12. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Joshua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Amin. 14. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. 15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. 17. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Keluaran 25 ya. Keluaran 25. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 2, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. 3, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. 4, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing. 5, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Amin. 6, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dan wangi-wangian. 7, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Mengenai tabut suci, 10, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Amin. Amin. 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Ayat 12. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya dan 1 dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. 13. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Ayat 14. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkat. Ayat 15. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Amin. 16.
Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang kuberikan kepadamu. Jangan kau harus menutup perdamaian. Juga engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. 18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. 19. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup perdamaian itu, kamu buatlah kerup di atas kedua ujungnya. 20. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudung tutup perdamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup perdamaian, itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Amin. Ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tubuh hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Mengenai meja roti sajian. Ayat 23. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ayat 24. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Ayat 25. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Amin. 26. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. 27. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. 28. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. 29. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. 30. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Amin. Mengenai kandil, 31, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 32, 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 33, 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. 34, pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. 35, juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Amin. 36. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. 37. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. 38. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. 39. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Di unmute, Bu.
Bu Pita di-unmute. Keluaran 27. Mengenai mezbah korban bakaran. Ayat 1. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga 26, Bu. 5 hektar. Bu Pita, sorry, 26. Ya. Mengenai kemah Oh, suci. 26. Maaf. Ya. Haleluya. Amin. Keluaran 26. Mengenai kemah suci. Ayat 1. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan bahalus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Ayat 2. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. Ayat 3. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Ayat 4. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. Ayat 5. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Amin. 6. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas yang menyambung tenda-tenda dan kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. 7. Haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap yang menundungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. 8. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 9. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri. Dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. 10. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Amin. Ya, ayat 11. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Ayat 12. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebihan pada tenda kemah itu haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Ayat 13. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tanda-tanda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Ayat 14. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Ayat 15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Amin. 16. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. 17. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau buat dengan segala papan kemah suci. 18. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci 20 papan dan pada sebelah selatan. 19. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya.
20. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan. Amin. 1 dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan dan seterusnya, 2 alas di bawah setiap papan. 22 untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 23 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. 24 kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu demikianlah. Kedua papan itu haruslah itu merupakan kedua sudutnya. 25 jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan dan seterusnya, 2 alas di bawah setiap papan. Amin. 26. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 27. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci. Dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. 28. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. 29. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Ayat 32. Haruslah engkau menggantungkan pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabur hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. 34. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. 35. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. 36. Terusin aja ya Bu ya? Atau gimana? Oke. Terus Bu, 36. biar nanti biar 7 nanti yang baru. Ya, 36. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warni. 37. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itulah haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Amin. 27. Mengenai mesbah korban. Mengenai mesbah korban bakaran. 27. Haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. 2. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduk pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduk itu haruslah seiras dengan mesbah itu, dan haruslah engkau menyulutnya dengan tembaga. 3. Juga harus engkau membuat kuali-kuali tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. 4. Haruslah engkau membuat
Untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. 5. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Amin. Sampai Nomor 6, Bu Sinta. Keluaran ya. 27 ayat 6. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu haruslah kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mezbah itu. Mengenai pelataran, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dan linen halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiang harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambungnya harus dari perak. Amin. 11. Demikian juga pada sebelah utara pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. 12. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiangnya itu. 13. Lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. 14. Yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. 15. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Amin. Eh, 16 ya. 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 16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 14 alas tiang itu. 17. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak. Dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. 18. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta dari lenan halus yang dipintal benangnya. Dan alas-alasnya harus dari tembaga. 19. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Mengenai minyak untuk lampu, 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Amin. Terus 21 selesaiin aja. Oh, 21. Oh iya. 21 di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca Amin. 5 pasal. Kita akan bersaat teduh ya, kita tanya Roh Kudus, rema apa yang siap dibagikan atau pembelajaran apa yang dapat kita sharingkan satu sama lain ketika membaca firman Tuhan. Saya sharing lagu ya.
Baik, Ibu-ibu, kita sudah baca 5 pasal ya. Jadi memang pasal yang kita baca ini memang berisi hukum dan janji Tuhan bagi Israel, serta instruksi bagaimana membangun kemah suci, mezbah bakaran, serta janji-janji Tuhan. Baik, ada ibu-ibu yang mau sharing, silahkan. Monggo, apa yang didapat? Ibu Jo, saya izin sharing yang saya dapat pada siang hari ini ya Ibu. Yuk. Jadi pada pembacaan kita hari ini Keluaran 23 sampai 27 sebenarnya ada beberapa rema yang saya dapat, tapi saya mungkin mengutarakan 2 rema yang ada di Keluaran 23. Tuhan itu keras ya mengatakan bahwa 23 ayat 32. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Jadi di sini Tuhan kayak memperingatkan bangsa Israel, sebenarnya nggak cuma bangsa Israel, tapi kita umat manusia, bagaimana Tuhan itu tahu bahwa manusia tuh tidak kuat akan pencobaan-pencobaan yang terus-terusan datang kepada kita. Makanya doa Bapa kami juga bilang, jauhkanlah kami dari pencobaan, itu karena Tuhan tahu ketika kita mendekat pada satu dosa, kita ngerasa cuman dosa ini gitu kan, dosa kecil kayak gitu. Tetapi ketika kita intens dengan kondisi atau lingkungan itu, bisa jadi kita yang terjerat. Dan Tuhan itu mengatakan kepada orang Israel, jangan mengadakan perjanjian, dan mereka tidak akan tetap diam di negerimu. Itu artinya apa? Sorry sebentar. Itu artinya apa? Tuhan tuh kayak ngasih tahu, pilih-pilih teman itu nggak apa-apa gitu. Dalam arti bukan kita sombong, tapi betul-betul menseleksi setiap orang yang memang in touch sama kita. Karena apa? Karena ya Alkitab juga bilang bagaimana kebiasaan buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kadang kita memang kita nggak harus jadi orang baik dan ramah kepada setiap orang. Itu yang saya sadari. Dibilang sombong kadang-kadang kita yang nggak apa-apa aja, daripada kita memakan akar pahitnya, yaitu kita ikut terjerat dan ikut kebiasaan-kebiasaan yang itu ternyata melukai hati Tuhan. Itu yang pertama tentang tentang kebiasaan-kebiasaan atau iman yang radikal ya. Ini tentang iman yang radikal, yang benar-benar kalau tidak kayak gitu, dan kalau bisa jangan in touch, jangan mendekat kayak gitu. Nah, yang kedua ialah Keluaran 24 yang ayat 7 itu, tentang Musa, diambillah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. itu lagi fase-fase mereka baru dikasih tahu firman Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, belum melakukannya. Dengan pedenya bangsa Israel bilang, kami akan melakukan firman Tuhan. Begitu juga ketika kita belum masuk kepada kebenaran firman, belum masuk sampai mendalam pada hidup baru, lahir baru, keimanan kita, kadang-kadang kita ngelihat itu, iyalah cuman religion aja gitu, atau religius, atau ya cuman tentang agama-agama kayak gitu kan. Tapi ternyata ketika kita sudah masuk menyelami semakin dalam, ternyata bangsa Israel tidak mampu sama sekali, bahkan mereka berkali-kali mengkhianati Tuhan Allah. Itu artinya apa? Jangan sok-sokan mengumbar janji-janji manis di depan. Kita bilang, iya Tuhan, aku pasti bisa kayak gitu. Tetapi ketika hati kita seperti benih-benih yang ditabur ya, ditaburnya itu di mana? Kalau ditaburnya itu terhimpit sama ilalang-ilalang, ternyata ya mati juga iman kita. Artinya apa? Kita harus persiapkan hati kita itu menjadi tanah yang subur ketika firman Tuhan menegur kita. Ini kan mengingatkan kita kembali, hei manusia, kamu tuh banyak ngomong aja kayak itu. Kamu harus ingat, fondasi kamu, tanah kamu atau hati kamu yang menjadi tanah firman itu harus dibenerin, harus dipersiapkan, harus dibikin agar itu menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman itu masuk, ada terpaan apapun, ada kondisi apapun, itu
kita nggak gampang kita nggak gampang terhimpit, nggak gampang layu. Sama seperti tadi pagi itu kebetulan juga aku cenghar juga nih ikut doa fajar jam 4 itu ya. Itu bicara tentang di kitab kejadian saya lupa, kejadian atau keluaran ya. Di situ Tuhan bilang diamlah dan tenanglah, akulah Tuhan Allahmu. Itu ternyata bicara tentang yaitu bagaimana kita mempersiapkan hati kita terus intim dan terkoneksi sama Tuhan agar apa? Agar walaupun itu aku relate banget dengan kondisi Indonesia saat ini. Bagaimana ada bencana alam, bumi bergoncang, terus ada laut bergelora, ada banjir segala macam. Ternyata ketika segala sesuatu terjadi di depan kita, baik bencana, baik pergumulan, baik penyakit atau apapun, ternyata Tuhan itu nyuruh kita diamlah dan tenanglah. Itu bicara tentang kita diem dan kita intim sama Tuhan. Ketika kita sudah melakukan itu, kita bisa Tuhan itu sebenarnya melindungi kita. Orang-orang percaya itu dilindungi sama Tuhan, dan itulah janji Tuhan yang harus kita pegang, bahwa apapun terjadi di negara kita kondisinya, ketika kita jadi orang yang dipilih Tuhan dan jadi orang yang percaya sama Tuhan, itu Tuhan itu melindungi dan menjaga kita. Puji Tuhan. Itu aja, Bu. Terima kasih Mary ya. Jadi jadi memang Tuhan sendiri sudah mengingatkan kita ya, Israel termasuk juga kita, bahwa sebenarnya memang manusia itu tidak tahan akan pencobaan-pencobaan ya. Makanya kita perlu terus bersandar kepada Dia dan tidak gampang mengumbar janji. Ya Tuhan, itu ya seperti tadi ya di 24 ayat 7 ya. Gampang sekali kami akan melakukannya dan mendengarkan. Ternyata mendengarkan iya, tapi melakukannya kok ya susah ya. Jadi ya itu tadilah, kita semua ini sedang berproses ya. Oleh karena itu, di dalam proses pencobaan yang sedang kita hadapi ini, tetap terus ya bersandar dan fokus kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan? Kenalilah Tuhan melalui firman-Nya. Nah, salah satunya yang sedang kita lakukan ini, membaca firman Tuhan. Terima kasih Mary. Ada lagi? Silakan. Bu Lorita, mungkin Bu Lia mau bersaksi, boleh. Gimana kabarnya di Amerika? Bu Pita, silakan. Saya Bu Juli ya. Oh, Bu Lorita dulu. Oke. Keluaran 23 itu di ayat yang pertama, saya mendapatkan ada 3 hal dalam pembacaan hari ini. Yang Keluaran 23 ayat 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kadang tanpa kita sadari dalam pergaulan misalnya ya, kita kan ini maksudnya menjadi saksi dusta itu nggak boleh ya. Kadang dalam pergaulan, kalau misalnya ada kelompok-kelompok orang yang suka melakukan prank terhadap temannya, nah itu kan biasanya ada kesepakatan, nanti harus ngomong gini. Nah, itu tanpa kita sadari kita sudah melanggar firman Tuhan, walaupun itu kategorinya adalah bercanda. Jadi bahkan saya pernah menemukan ayat yang membuat saya kaget. Ternyata bercanda itu dikatakan Tuhan seperti orang gila yang berlari-lari seperti itu. Tapi saya lupa, saya nggak catat ayatnya gitu ya. Jadi kita juga hati-hati kalau bercanda itu bercanda yang sehat, baik dalam perkataan maupun tingkah laku kita. Itu yang saya dapat. Kemudian di ayat, masih pasal 23 ayat di bawah ini, ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi berkat kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu ada korelasinya dengan ketaatan kita kepadanya. Jadi Tuhan akan memberkati makanan kita, minuman kita. Tapi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ada pelanggaran yang kita lakukan, maka tanpa kita sadari makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita itu merupakan memiliki kandungan bahan-bahan yang berbahaya seperti itu. Jadi
ada hubungannya antara ketaatan kita kepada Tuhan dengan pemeliharaan Tuhan pada kesehatan kita, seperti itu. Nah, yang ketiga, di Keluaran pasal 24, ini bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Musa untuk melakukan pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel, yaitu supaya ada hubungan intim antara Tuhan dengan bangsa Israel, dan kemudian bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci. Saya melihat Tuhan ini seperti arsitek. Jadi detail-detailnya itu, kayunya dari jenis kayu penaga, pasaknya itu harus begini, terus ukurannya harus sekian, 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 berapa hasta, begitu. Itu semua sangat detail Tuhan beritahukan kepada Musa untuk dilakukan, dan Musa melakukannya juga persis seperti yang Tuhan minta. Dan saya percaya bahwa semua angka-angka dan jenis-jenis bahan yang Tuhan minta kepada Musa ini untuk dibuat, itu pasti ada artinya, ada simbol-simbol rohaninya yang saat ini mungkin kita belum tahu. Semoga nanti ada hamba Tuhan yang bisa menjelaskan kepada kita apa maknanya dari semua peraturan yang Tuhan buat dalam desain mendirikan kemah suci. Yang jelas sih kemah suci ini nanti hubungannya sama dengan bait suci. Karena mereka masih nomaden, masih mengembara di padang gurun, jadi Tuhan hanya meminta mendirikan berupa kemah, berupa tenda. Tapi nanti ketika mereka sudah tiba di Yerusalem, baru Tuhan memerintahkan untuk membangun bait suci. Dan kemah ini juga merupakan maket daripada nanti didirikannya bait suci. Karena persis ada ruang kudus, ruang maha kudus, ruang pelataran atau halaman. Kemudian Tuhan mendesain juga tabut perjanjian, tabut pendamaian, di mana ada 2 loh batu di dalamnya. Itu juga Tuhan mendesain begitu rinci, memerintahkan di atas tutup tabut itu ada 2 malaikat dengan sayapnya yang dikembangkan, dan muka malaikat itu harus menunduk ke bawah, menghadap ke dalam tabut itu. Terus kemudian cincin-cincin lingkaran-lingkarannya itu harus diletakkan di sini, dan kayu pengusungnya dari kayu penaga gitu. Itu, dan ukurannya, ukuran panjang lebarnya, tingginya itu juga Tuhan desain. Itu saya melihat Tuhan ini sangat detail, sangat rinci. Dia seorang arsitek yang handal, seorang desainer yang handal, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki profesi sebagai arsitektur, sebagai desainer, nah itulah gambar dan rupa Allah. Dia memiliki gambar dan rupa Allah dalam hal mendesain, dalam hal meng-create, dalam hal menciptakan sesuatu, seperti itu. Bahkan tadi di Keluaran 26 ini mengenai kemah suci, Keluaran 27 mengenai mezbah korban bakaran. Nah, mezbah korban bakaran juga gitu. Itu sangat rinci sekali. Jadi luar biasa, saya begitu kagum melihat ini. Itu aja Bu Joli. Iya, terima kasih Bu Lorita ya, menarik ya. Jadi hati-hati ibu-ibu, sekarang kita kalau ngeprank orang loh ya. Dan yang tadi itu bercanda itu mungkin lebih ke ngebully kali ya Bu Lorita ya, karena Iya, begitu betul. kita Iya. membuli orang, ada hati yang terluka kan di situ, dan kita kita tertawa di atas penderitaan orang lain, gitulah ceritanya ya kalau ngebully itu ya. Nah, yang lain juga tadi itu luar biasa menurut saya di Keluaran 23 ayat 25 yang tadi Bu Lorita katakan ya, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan kasih terobosan. Terobosan di dalam ekonomi, itu tadi memberkati roti dan air minummu, termasuk juga terobosan di kesehatan kita. Dan aku akan menjauhkanmu dari penyakit menjauhkanmu penyakit dari tengah-tengahmu, serta tadi Tuhan kita adalah Tuhan yang detail. Jadi kalau berdoa ibu-ibu minta apapun itu, mintalah secara detail ya, Tuhan akan memenuhi seperti apa yang kita doakan. Terima kasih Bu Lorita. Silakan Bu Cornelia, baru Bu Pita. Silakan Lia. Aku mau lanjutin Bu Lorita tadi Keluaran 27 ya tentang mezbah. Ini tentang mezbah nih di mana dipersiapkan mezbah tuh dengan detail-detail yang luar biasa ya. Pokoknya yang terbaik nih ya, yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi kalau untuk kita ini
sama seperti kita jalanin hari-hari kita tuh ya, doa itu dimana kita tuh menyediakan waktu, menyediain tempat supaya kita bisa kusuk. Terus kita membiasakan eh, baca firman gitu ya, terus berdoa. Bukan kalau lagi sedih aja, bukan kalau lagi apa tuh menjadi kebiasaan tuh, puji Tuhan sampai sekarang menjadi kebiasaan mau dimanapun kita berada. eh jadi mesbah itu di sini kalau aku lihat ya tuh penting banget. Pokoknya penting di mana kita bisa memisahkan kehidupan dunia kita, hari-hari kita dengan kehidupan kita, waktu kita dengan Tuhan. Jadi memang sangat perlu kita menyediakan eh, hati, pikiran, tempat, khususnya tempat itu memang benar-benar kita eh, sediakan gitu untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita di situ berkomunikasi dengan Tuhan tuh jadi lebih kusuk. Jadi aku ngambilnya begitu. Nggak tahu ya benar apa enggak ya Kak ya. Jadi yang aku lihat soalnya di sini disediakan sekali gitu loh. Di mana Tuhan mau yang terbaik kan begitu ya. Dan kita juga memberikan yang terbaik gitu kira-kira Kak. Ya, Makasih Kak. amin. Terima kasih, Lia ya. Memanglah kalau kita memang mau menghadap Tuhan, segala sesuatunya memang harus kita sediakan ya. Jadi kalaupun kita ke gereja misalnya, janganlah dengan hati yang bersungut-sungut. Kalau ke gereja, janganlah dengan baju yang ala kadar ya. Berikanlah dari kita yang terbaik. Bukan hanya hati, pikiran, tapi juga penampilan kita yang terbaik untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Ya, terima kasih, Bu Lia. Silakan Bu Pita. Bu Joli. Puji Tuhan, terima kasih Bu Joli. Bu Joli, saya coba baca ya Bu ya. Saya melihat ya dari sambungan Ibu Lorita ya. Bagaimana Tuhan itu sangat dekat loh sama bangsa Israel ini, luar biasa ya. Bagaimana dia menasehati, bagaimana dia melarang supaya mereka tidak terjatuh dalam dosa. Dan Tuhan itu mengarahkan mereka. Memang kita jadi anak rohani dari Israel ya Bu, kita ya Bu. Kita jadi anak rohani dari Israel ya. Jadi kalau saja kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, pasti kita tidak terjatuh dan tidak terjerumus ke dalam dosa. Karena seperti ayat 4 ini dibilangnya, apabila, nah ini kan Tuhan ingatin, ini kan nasihat Tuhan terhadap Israel ya Bu ya, nasihatnya, kemudian aturannya yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan tuh mengingatkan mereka, apabila engkau melihat lembu, musuhmu atau keledai yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Padahal di sini Tuhan mengingatkan, itu musuhmu loh Bu, jangan katanya, walaupun musuh kita, kalau kita melihat dalam mereka binatang mereka ini dalam keadaan kesusahan, Tuhan ingatkan kita, bantulah mereka segera gitu ya, kembalikan mereka segera gitu. Itu ajaran Tuhan terhadap bangsa Israel. Kemudian di bawahnya juga dikatakan, apabila engkau melihat, jadi hampir sama ya Bu ya, 4:5 itu ya. Kemudian, nah di sini Tuhan melarang bangsa Israel, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dan perkaranya. Jadi Tuhan mengingatkan juga ke bangsa Israel bahwa mereka janganlah mereka memperkosa hak orang miskin, karena bisa aja kan karena dia miskin diremehkan, diseenakin, haknya diambil gitu. Terus kemudian di sini dia itu dikatakan harus nasihat lagi. Tuhan itu menasihati mereka, jauhkan dirimu dari perkara dusta. Dan di sini juga di ayat 8 ini, suap janganlah kau terima. Dan yang ke-9, orang asing janganlah kamu tekan. Jadi saya bisa membaca dan menyimpulkan bahwa Tuhan itu mengingatkan kita harus jujur, kita nggak memfitnah. Kok kita bangsa Israel itu diingatkan Tuhan, dinasihatkan Tuhan bahwa janganlah kalian nasihat terhadap kejujuran, integritas, fitnah, dan juga jangan tidak adil, terutama untuk orang yang susah, yang dalam, dan tidak memandang apakah dia itu musuhnya sekalipun. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, sebegitu sayangnya Tuhan, segitu cintanya Tuhan terhadap
bangsa Israel itu. Itu yang saya dapat, Bu. Ya, terima kasih Bu Pita ya. Nah, ini kan peraturan tentang hak-hak manusia ya. Tuhan menciptakan, membuat ya maksudnya ya. Membuat peraturan ini untuk bangsa Israel. Nah, peraturan ini pun sebenarnya terterapkan pada kita ya. Bahkan di setiap negara-negara pun hal ini diatur, terutama tadi itu ya mengenai suap, tuh para koruptor yang melakukan suap, toh juga melakukan apa itu, kalau koruptor korupsi di penjara ya. Nah, suap juga tadi Bu kita sudah bilang ya, tidak fitnah, tidak berpihak ya. Ini kan dalam sini tadi Bu bilang kan di ayat berapa tuh yang jangan memperkosa hak orang miskin. Jadi tetaplah berlaku adil. Ya, ada 9 ya, tetaplah kita berlaku adil ya. Jadi Tuhan itu sudah mengatur mengenai hak-hak manusia ternyata dan itu dibukukan di dalam Alkitab kita ya, di Keluaran nih pasal 23 peraturan tentang hak manusia. Dan peraturan itu terjadi ya sampai saat ini pun kita punya untuk menghormati hak asasi manusia, HAM gitu ya. Jadi bukan hanya Israel aja, ternyata ini berlaku untuk segala bangsa yang ada di dunia. Terima kasih Bu Pita. Apakah ada ibu-ibu lain? Welcome Ibu Anas. Kita sudah mau sharing ya. Dan setelah ini akan tutup doa. Nggak apa-apa ya Bu Anas ya. Kemarin sudah didoakan sama Ibu Mary. Bagaimana Bu? Ya Bu Anas. Ya, jadi ibu-ibu kira-kira ada lagi kah? Jadi menarik ya, Keluaran 23 sampai 27 kita ini sudah membaca sebenarnya kemarin. Lupa tapi diingatkan lagi ya. Tetapi yang paling ingat itu adalah Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang detail ya. Semua diatur, mezbahnya diatur, tempat pelatarannya diatur, bait sucinya diatur, semuanya diatur ya. Nah, ini jadi peringatan juga sama kita kalau kita berdoa juga doalah yang detail. Jadi kayak kita mau mendoakan bencana nih, nanti Bu Mary doa tutup ya, maka kita mendoakanlah doa yang detail juga seperti itu. Waduh kok kesana larinya. Tapi memang ya loh ibu-ibu. Baik, ada lagi kah kira-kira? Kalau tidak ada ke Ibu Mary untuk doa, sekalian doakan siapa saja yang perlu didoakan dan bencana alam ya tentunya. Di Bali ini sekarang sedang gelap, padahal masih jam segini. Biasanya nggak gelap. Ini artinya akan ada hujan yang luar biasa. Lebat nantinya kalau melihat tanda-tandanya loh. Baik, silakan Bu Mary. Terima kasih. Baik, teman-teman, ibu-ibu, kita sudah baca firman Tuhan. Sekarang kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Selamat sore Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami terima pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan, kami memperoleh anugerah yang luar biasa melalui pembacaan firman pada siang hari ini. Karena Engkau berkata-kata kepada kami, Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami, dan Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami melalui firman yang kami baca pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami bersukacita Tuhan menjadi orang-orang yang bisa semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti keinginan Tuhan itu apa dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup Tuhan, gak hanya sekedar hidup, tapi kami hidup menjalankan keinginan-keinginan Tuhan. Kehendak-Mu align dengan kehendak kami Tuhan. Kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kehendak-Mu menjadi kehendak kami dalam dunia ini. Dan biarlah semua bisa terjadi di surga seperti di bumi melalui kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa juga untuk semua ibu-ibu yang ada di Zoom pada siang hari ini. Ada Bu Cornelia, ada Bu Joli, ada Bu Lampita, Bu Marina Kamagi, Bu Mensi, Bu Anastasia, Bu Haryani, dan Bu Lorita, serta Mary sendiri. Bapa, segala kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Engkau Tuhan, terus Engkau curahkan kepada kami, terlebih dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah
sudah Tuhan nyatakan kepada kami bahwa kami hidup Tuhan harus ada boundaries bagi orang lain. Ketika kami tahu kami sedang masuk dalam pencobaan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk keluar dari pencobaan-pencobaan itu ya Bapa, sehingga itu tidak merusak keimanan kami, tidak melemahkan keimanan kami kepadamu ya Bapa. Kau paling tahu Tuhan, kami adalah orang yang lemah Tuhan. Tanpa bantuanmu, tanpa kekuatan yang berasal dari Engkau, kami gak bisa apa-apa. Terlebih untuk melawan semua cobaan-cobaan yang berasal dari kuasa kegelapan. Semua bisa kami lalui ketika tangan Tuhan berserta kami, ketika Engkau yang melawannya Tuhan, dan kami hanya diam saja. Dan dari semua yang kami lewati ini Tuhan, kami boleh melihat cara kerja Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan sudah ajarkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang detail, Tuhan yang memperhatikan kami, dan Tuhan yang tidak membiarkan kami kebingungan. Ketika Engkau menyuruh Musa, Engkau memberikan sampai ke angka-angkanya. Engkau tidak membiarkan Musa kebingungan sendiri Tuhan. Begitu juga kami ya Bapa. Ketika Engkau memiliki visi, misi, dan pekerjaan untuk kami, Engkau memberitahukan kami cara detailnya kami harus gimana. Yang penting Tuhan, kami memiliki hati yang taat dan mau melakukan pekerjaan yang berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan, termulia-mulialah namamu Tuhan, dan kami perkatakan, kami berdoa juga untuk setiap ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang sakit apapun, sakit kepala, sakit pinggang, sakit stroke, sakit hati, sakit mata, semuanya kami perkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau sudah menanggung semuanya di atas kayu salib Tuhan, kenapa kami harus menanggung lagi? Segala penyakit kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, karena semua sudah diselesaikan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami hanya menikmati, kami hanya mengklaim segala keselamatan, kesembuhan, sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui karya salibnya. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua, dan kita dipenuhi dengan kelimpahan yang berasal dari surga, sehingga kelimpahan yang kita miliki ini bisa menjadi buli-buli yang berlimpah-limpah untuk dinikmati banyak orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, amin.